Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altom dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manising, Senin 25 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hidup di dunia ini tak selamanya menyenangkan. Kadang kami mengalami cobaan, tantangan, dan ancaman. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami mohon bukalah hati dan telinga kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman yang adalah kekuatan pedoman dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan akan selalu menyertaimu. Para sahabat sekalian, kadang dan bahkan lazim kita mengalami bahwa ketika kita mempunyai uang, ketika kita kaya, ketika kita memiliki jabatan, maka semua orang datang dekat dengan kita. Tapi ketika kita mengalami kejatuhan, bahkan ketika kita tercemar nama baik, maka orang-orang akan meninggalkan kita. Mereka menjauh dari kita. Bahkan sahabat-sahabat karib kita maupun orang-orang yang kita cintai rela atau tega meninggalkan kita. Para sahabat sekalian, pagi hari ini Yesus menegaskan dua hal penting dalam Injil yang kita dengar. Pertama adalah Dia mengungkapkan pengalaman bahwa dia akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat karibnya. Dan itu memang terjadi. Di Taman Getsemani atau dalam sejarah, dalam peristiwa penyaliban Yesus, para murid yang dikasihinya semuanya lari meninggalkan dia. Dia sendirian menghadapi penderitaan itu. Kedua, walaupun demikian, tetapi cintanya kepada para murid dan kita sekalian tidak pernah berubah. Dia berjanji, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan inilah yang kita alami sekarang ini, bahwa Kristus selalu dan selamanya
memberikan kita rohnya, sehingga kita bisa hidup untuk dan sampai sekarang ini. Para sahabat sekalian, bacaan Injil hari ini mau menegaskan kepada kita beberapa hal penting. Pertama, bahwa sebagai orang Kristen, kita akan mengalami tantangan, cobaan, bahkan permusuhan dari dunia, dari orang-orang yang tidak mencintai kita, bahkan membenci Yesus itu sendiri. Tetapi Yesus menegaskan kepada kita dan meyakinkan kita bahwa Dia telah mengalahkan dunia, dan inilah kekuatan kita. Kedua, bahwa dalam setiap cobaan, tantangan, bahkan kebencian yang kita alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sabdanya kepada kita, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman," berlaku dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ketiga, tentunya dalam pengalaman menjadi orang Kristen, ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami ancaman, kita mengalami kebencian dan permusuhan, tubuh dan rasa kita memang pedih, terluka. Tapi di saat itulah, bersyukurlah karena jiwamu mengalami apa yang dialami oleh Pencipta, yakni penderitaan untuk keselamatan. Karena itu, dalam setiap apapun yang Anda alami saat ini, entahkah itu penderitaan, entahkah itu kebencian, entahkah itu ancaman, entahkah itu kesulitan, tetap teguh imanmu dan percayalah bahwa Yesuslah pembelamu. Dia adalah bentengmu, Dia adalah kekuatan, dan Dia adalah Tuhanmu. Berkat-Nya akan selalu menyertai Anda dan menguatkan Anda dimanapun Anda berada dan kemanapun Anda pergi. Semoga demikian. Amin. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.